Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfian Muhammad dari Prodi D4 Teknik Elektronika PSDKU Polinema di Kota Kediri. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai alat kerja bangku. Nah, oke teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai alat kerja bangku. Nah, sebelum kita mengenal apa itu alat kerja bangku, maka kita perlu mempersiapkan safety-nya atau keamanan ketika kita melakukan kegiatan menggunakan alat kerja bangku. Nah, yang pertama adalah sepatu, selanjutnya adalah wear pack atau baju bengkel, yang selanjutnya masker, kacamata pelindung, dan juga sarung tangan. Nah, semua ini sangat penting teman-teman untuk menjaga keamanan kita ketika kegiatan. Contohnya seperti sepatu itu diusahakan yang bisa melindungi kaki kita dari barang yang terjatuh. Nah, untuk masker, selain karena pandemi, itu juga bermanfaat supaya debu-debu ketika kita melakukan pekerjaan tidak masuk ke dalam hidung. Nah, setelah itu kita harus mengetahui peraturan-peraturan yang ada di dalam bengkel. Nah, untuk di Politeknik Negeri Malang PSDKU Kota Kediri, peraturannya adalah yang pertama, dilarang makan di ruang bengkel. Selanjutnya, tas itu dimasukkan ke dalam loker atau tempat yang sudah disediakan. Dan terakhir adalah tidak boleh berisik atau bersenda gurau di dalam bengkel supaya tidak mengganggu konsentrasi ketika melakukan kegiatan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai peralatan kerja bangku. Di antaranya adalah ragum, kikir, sikat pembersih, penggores, penitik, gergaji besi, alat ukur yaitu mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, dan yang terakhir adalah mesin bor. Nah, selanjutnya adalah ragum. Ragum merupakan alat kerja bangku yang berfungsi untuk menjepit benda yang akan diproses. Ragum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah rahang tetap. Rahang merupakan komponen yang berfungsi menahan objek agar tidak bergeser, sekaligus bagian yang bersinggungan langsung dengan objek kerja. Bagian rahang sendiri terbagi dua. Yang pertama yaitu rahang tetap yang berperan sebagai penopang dan tidak akan bergeser meski handle diputar. Yang kedua adalah rahang geser. Bagian yang otomatis berputar menyesuaikan dimensi dari objek kerja ketika handle diputar. Nah, yang selanjutnya adalah slider. Slider merupakan komponen terhubung langsung dengan bagian rahang geser dan bisa keluar atau masuk ke dalam bagian badan ragum. Komponen ini berfungsi mengatur jangkauan maksimal dari rahang penjepit untuk memastikan arah geseran tetap lurus. Nah, selanjutnya adalah handle. Handle atau tuas pemutar merupakan komponen yang berfungsi mengatur bagian rahang geser. Rahang ini akan terbuka ketika handle diputar ke kiri, maka rahang geser akan tertutup jika handle diputar ke arah kanan. Screw atau batang ulir. Batang ulir merupakan komponen yang berfungsi membantu slider keluar atau masuk ke dalam bagian ragum, sekaligus memperkuat daya cengkram dari ragum. Yang selanjutnya adalah base atau dudukan, merupakan komponen yang berfungsi menjaga ragum tetap berdiri kokoh. Komponen ini sebagai media atau tempat pengikat antara ragum dengan meja kerja. Yang selanjutnya adalah badan ragum, merupakan bagian yang tetap tempat untuk dudukan slider yang berada di atas base atau dudukan yang difungsikan untuk mengikat ragum dengan meja tadi. Cara menggunakan ragum. Cara menggunakan ragum yang pertama adalah perhatikan ketinggian ragum tidak boleh melebihi siku dari yang menggunakan atau pekerjanya dalam kondisi berdiri tegak di depan meja. Yang selanjutnya, perhatikan bagian rahang apakah sesuai dengan karakter objek kerja atau belum. Gunakan bantalan pelindung jika rahang penjepit kemungkinan dapat merusak objek kerja. Yang ketiga, perhatikan arah putar handle ragum berlawanan dengan arah jarum jam untuk membuka, sedangkan searah jarum jam untuk menjepit atau
mendekatkan antara rahang tetap dan rahang geser. Yang selanjutnya adalah pasang objek kerja berada di tepat di antara rahang tetap dan rahang geser. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kikir. Kikir merupakan salah satu alat kerja bangku yang berfungsi untuk mengikis permukaan benda. Pengikisan menggunakan kikir bertujuan untuk yang pertama meratakan suatu bidang benda kerja, yang kedua menghaluskan suatu bidang benda kerja, yang ketiga meratakan dan membuat siku antar bidang benda kerja, yang keempat meratakan dan membuat bidang sejajar pada benda kerja, dan yang terakhir membentuk bidang sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Macam-macam kikir berdasarkan fungsinya. Yang pertama, kikir gepeng atau kikir plat. Tebal kikir seluruhnya sama. Lebar kikir ke arah ujungnya menirus kikir. Fungsinya adalah untuk meratakan dan membuat bidang sejajar dan tegak lurus. Yang kedua, kikir blok. Fungsinya adalah membuat rata, sejajar, dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya. Yang ketiga, kikir segi empat. Yang keempat, kikir segitiga. Yang kelima, kikir pisau. Yang keenam, kikir setengah bulat. Yang ketujuh, kikir silang. Yang kedelapan, kikir bulat. Nah, selain dibagi berdasarkan fungsinya, kikir juga dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kasarnya gigi. Yang pertama, gigi kasar. Gigi kasar ini biasanya dipakai untuk pengerjaan awal. Lalu ada kikir gigi sedang atau second cuts, dipakai untuk finishing atau menghaluskan bidang benda kerja. Dan yang terakhir, gigi halus atau smooth cuts, dipakai untuk finishing atau menghaluskan bidang benda kerja bersama ya. Nah, yang selanjutnya adalah sikat besi. Sikat besi ini bermacam-macam ya fungsinya, tapi intinya sikat besi ini berfungsi untuk membersihkan entah itu benda kerja ataupun tempat untuk meletakkan benda kerja supaya bersih dari debu-debu, entah itu bekas pengikiran, pengeboran, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah penggores. Penggores merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk membuat atau menggambar garis pada benda kerja. Gambar pada benda kerja dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi fungsinya ini adalah untuk membuat goresan atau gambar pada benda kerja supaya hasil dari benda kerjanya nanti optimal atau sempurna. Nah, cara menggunakan penggores adalah penggunaan penggores ini harus bersama-sama dengan penggaris atau siku. Nah, caranya adalah tekan penggaris dengan kuat pada benda kerja. Jadi penggarisnya ditekan dengan kuat pada benda kerjanya itu. Kemudian posisikan penggores dengan posisi miring ke arah di mana penggores akan digerakkan. Lalu tekan dan goreslah pada benda kerja dengan sekali goresan. Nah, yang selanjutnya adalah penitik. Penitik merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk membuat suatu titik pada benda kerja. Nah, umumnya dilakukan untuk menandai proses pengeboran. Titik pada benda kerja ini digunakan sebagai sumbu utama atau pengarah bor dalam proses pengeboran. Maka dari itu posisi titik yang dibuat harus benar. Cara menggunakan penitik adalah yang pertama, tandai benda kerja yang akan dibuat tanda titik, entah itu dengan spidol atau dan sebagainya. Selanjutnya, tempatkan penitik pada tanda yang sudah dibuat di benda kerja dan pegang penitik menggunakan tangan kiri. Lalu pastikan posisi penitik tegak lurus terhadap benda kerja. Pukul penitik dengan palu dengan pukulan yang ringan, jangan keras-keras ya. Lalu kemudian pastikan apakah tanda titik itu sudah tepat atau tidak. Nah, bila sudah tepat, tepatkan kembali penitik dan pukul penitik dengan keras agar tanda titik yang dibuat dapat terlihat jelas. Nah, yang selanjutnya adalah gergaji besi. Gergaji besi adalah alat untuk memotong benda kerja panjang dengan ukuran yang telah ditentukan. Adapun bagian dari gergaji adalah yang pertama bingkai. Bingkai ini terbuat dari pipa baja yang kuat dan kokoh agar hasilnya lurus
dan kuat bingkai yang dapat diatur terbuat dari pipa baja yang oval. Bingkai ini dapat dipakai untuk macam-macam gergaji. Yang selanjutnya, tangkai. Tangkai ini biasanya terbuat dari bahan logam yang lunak. Yang ketiga, pasak daun gergaji. Pasak ini dipasang pada kedua bingkainya. Jadi pasak atau daun gergaji ini adalah yang digunakan untuk menggesek benda kerja supaya benda kerja itu tergores dan dapat dipotong. Nah, selanjutnya adalah mur kupu-kupu. Nah, mur kupu-kupu ini digunakan untuk mengencangkan daun gergaji. Pada pemasangan mata gergaji perlu diperhatikan arah matanya. Nah, yang selanjutnya adalah mistar baja. Mistar baja atau penggaris merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk mengukur dan membantu menggambar garis pada benda kerja. Misalnya garis yang tegak lurus terhadap sisi benda kerja. Nah, pada mistar ini terdapat dua jenis ukuran yang berbeda. Yang pertama menggunakan sentimeter, yang kedua menggunakan inci. Jadi fungsinya digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Misalkan teman-teman butuhnya 10 cm, ya gunakan yang satuannya cm. Misalkan dibutuhkan 5 inci, gunakan ukuran yang menggunakan satuan inci. Nah, alat ukur selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang benda dengan ketelitian 0,1 mm. Nah, biasanya alat ini digunakan untuk mengukur diameter suatu benda atau juga bisa untuk mengukur kedalaman dari gelas atau dan sebagainya. Nah, adapun bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama adalah rahang luar. Rahang luar digunakan untuk mengukur bagian luar benda. Yang kedua adalah rahang dalam. Rahang dalam ini digunakan untuk mengukur bagian dalam benda. Yang paling ujung kanan ini adalah pemeriksa kedalaman. Nah, digunakan biasanya untuk mengukur kedalaman dari suatu lubang. Yang selanjutnya adalah skala utama menggunakan cm, skala utama menggunakan inci, skala non-use cm, skala non-use menggunakan inci. Alat penahan digunakan untuk menahan pergeseran. Ini digunakan untuk mengunci ya teman-teman biasanya. Skala panjang yang terdapat pada rahang tetap adalah skala utama, sedangkan skala pendek yang ada pada rahang geser ini adalah skala non-use atau vernier. Nah, oke. Yang selanjutnya adalah micrometer skrup. Micrometer skrup biasa digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis seperti tebal kertas, diameter rambut, dan sebagainya. Mikrometer terdiri atas dua bagian, yaitu selubung dalam atau poros tetap dan selubung luar atau poros ulir. Nah, bagian-bagiannya adalah yang pertama rangka atau bingkai, yang kedua poros tetap, yang selanjutnya poros gerak. Cincin pengunci ini digunakan untuk mengunci supaya poros geraknya itu tidak bergeser ketika bersentuhan dengan tangan. Roda pengganti atau ratchet stop. Sama seperti dengan jangka sorong, mikrometer skrup juga memiliki skala utama dan skala non-use. Akan tetapi ukurannya berbeda. Mikrometer skrup memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm atau 0,001 cm. Jadi lebih teliti daripada jangka sorong. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai mesin bor. Nah, sebelum masuk ke dalam mesin bor, definisi dari pengeboran adalah operasi pembuatan lubang berbentuk bulat melingkar dengan pisau atau yang umumnya mempunyai satu atau dua sirip atau beberapa sirip bor mengeluarkan sejumlah logam dari pekerjaan dengan alat pemotong yang disebut bor. Nah, mesin bor merupakan sebuah mesin dengan gerakan memutarkan alat pemotong atau mata bor tadi dengan arah pemakaiannya mata bor pada sumbu mesin tersebut. Nah,
bagian-bagian dari bor itu. Yang pertama adalah saklar. Saklar ini saklar adalah untuk menentukan kecepatan dari putaran bor. Yang selanjutnya handle chuck. Handle chuck ini untuk menaik turunkan chuck bor ini ya, supaya mata bornya itu bisa menyentuh atau menggores benda kerja. Yang selanjutnya chuck bor ini adalah tempat mata bornya. Yang selanjutnya meja geser, ini adalah tempat untuk meletakkan benda kerja. Lalu tuas ketinggian ini untuk mengatur tinggi rendahnya meja yang digunakan untuk tempat benda kerja tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Klik like apabila Anda suka, klik dislike apabila Anda tidak suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.